Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai part 16 ini, sebaiknya menyimak video di dalam channel ini sejak awal, agar tidak salah memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman demi pemahaman, semakin bingung, apakah yang akan terjadi? Kalau saja pemahaman ini dapat diceritakan, dan dapat diterima semua umat manusia di dunia. Terlihat jelas. Kemenangan ini sungguh dekat. Orang akan berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Apa ia semua ada di Al-Quran? Ia ada. Ada, beneran ada. Kedamaian akan merata, tembok Dzulkarnain itu akan benar-benar runtuh, atas kehendak Allah. Faktanya, sampai saat ini, tembok itu masih kokoh berdiri. Runtuhnya sedikit, lubangnya cukup untuk dilalui sepotong roti. Di bagian sisi tembok yang lain, dipenuhi oleh kawat berduri. Jelas. Tentu tidak semudah itu. Dajjal dan pengikutnya itu benar-benar ada. Inilah kampanye militer sesungguhnya. Bendera hitam itu sudah dikibarkan. Kalau memang tidak melihatnya, berarti kabut asap itu masih terbendung di dalam jiwa-jiwa. Namun tenang saja, pemilik semesta masih menggenggamnya. Pasukan gajah itu menyerang Mekah. Burung-burung melemparinya dengan batu. Batu yang panas, bebatuan dari neraka. Dedaunan surga berterbangan entah dari mana arahnya. Langit menurunkan hujan, namun sedikit tumbuhan yang bertunas. Apakah karena tanahnya terlalu keras? Bagaimana dengan kondisi negeri kita saat ini? Bukankah kita sedang mencari pemimpin? Di manakah imam yang sudah dapat menundukkan hawa nafsunya? Di manakah imam yang dapat berpuasa pada siang hari? Di manakah imam yang setiap tindakannya selalu merasa diawasi oleh Allah? Di manakah imam yang dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di manakah imam yang mendapat kitab dan hikmah di tangan kanannya? Di manakah imam yang mengerti Al-Quran ini ada aturan pemerintahannya? Di manakah imam yang dapat membuka kotak rahasia di akhir zaman? Di manakah imam yang mendapat petunjuk? Di mana keberadaannya? Wah rumit ya? Apa ia ada? Insya Allah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikannya. Tapi kan negara ini Republik Indonesia. Bangsa yang terdiri dari beragam suku dan berbeda agama. Bukankah sudah diturunkan surah Al-Kafirun? Untukku agamaku, untukmu agamamu. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, kasih sayang bagi semesta alam, maka perbedaan bukan sebuah permasalahan. Mau buka ayat perang? Sudahkah ayat itu dimaknai secara mendalam? Sebelum ke sana, sudahkah kita berhasil memerangi hawa nafsu kita? Kenapa keputusan-keputusan itu tidak dibuat oleh raja yang arif dan bijaksana? Sudahkah kita berhasil memerangi bisikan setan? Daripada kita terus berdebat satu sama lain, kenapa gak kita kompak aja memerangi bisikan setan? Bisikan setan yang menjerumuskan pikiran kita membuat kerusakan di muka bumi. Bisikan setan itu yang membuat nenek moyang kita Adam alaihissalam turun ke bumi. Hawa nafsu berlebih itu, membuat orang-orang itu, melakukan tidak kejahatan sistematis. Hawa nafsu itu yang membuatnya seolah tidak mengerti akan arti cukup. Padahal hakikatnya, makan dan minum itu hanyalah salah satu bentuk ketakwaan. Iya benar, justru itu kalau saja isi Al-Quran ini dapat dimaknai. Bumi akan mengeluarkan harta perbendaharaannya. Harta seperti apa sih maksudnya? Insya Allah, semua ini akan terjawab. Anggap saja saya sedang berhalusinasi dan berbicara dengan kitab diri. Sholat, zikir, dan bersyolawatlah. Dengan keadaan suci. Hakikat suci ketika sholat bersih secara lahir dan batin. Makna bersih batin itu sendiri, bersih, dari pikiran maupun kepentingan duniawi.
Bersih dari segala bentuk syirik, menyekutukan Allah, dan mengerti makna tauhid itu sendiri. Sepertinya tidak perlu menulis ulang, apa itu syirik dan tauhid karena sudah ada di part lain sebelum ini. Insya Allah, Nur Muhammad akan menerangi kegelapan kita di tengah badai salju dan kabut yang pekat ini. Setelah melihat dalam kabut, sebaiknya cepat keluar, meskipun harus merangkak di atas salju. Tinggalkan saja berhala-berhala itu di kamar mandi. Kemudian tutup pintu itu rapat-rapat. Tidak lupa untuk selalu mendoakan mukmin yang telah meninggal dunia, maupun yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi segala niat dan usaha kita. Tergantung bagaimana niat kita. Karena Allah itu pasti. Allah tidak menghukum, andai saja manusia mengenal batasannya. Kenapa demikian? Ya, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah. Sekian catatan singkat di part 16, insya Allah dapat diambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.